Baik, kita berjumpa lagi di bab selanjutnya, yaitu tentang pengantar statistika. Jadi kita harus tahu dulu seperti apa sih statistik, statistika, dan data. Statistik ini adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data ya. Jadi kuncinya adalah alat. Alat untuk apa? Mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data tersebut. Nah, di sini statistik ini adalah alatnya. Tapi kalau statistika itu adalah ilmu. Ilmu yang digunakan untuk apa? Untuk mengolah, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Jadi di sini ada ilmunya ya. Ini yang paling sering kita dengar ya, statistika ini. Ilmu untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data. Nah, data sendiri itu apa sih? Data itu adalah informasi. Informasi atau ya, kita sering dengar data atau informasi, sebenarnya dua hal ini adalah hal yang sama. Yaitu kumpulan yang terdiri atas fakta dan memberikan gambaran jelas terhadap sesuatu. Gambarannya apa sih? Tinggi badan misalnya. Tinggi badan jelas. Di sana ada ukurannya. Berat badan jelas, ya. Mana yang berat badannya sekian, berat badannya sekian itu jelas. Dan semuanya ini jelas ya. Jenis kelamin, laki, perempuan, dan lain sebagainya. Nah, itu statistik, statistika, dan data. Selanjutnya, data. Data ini bisa dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, data menurut skala pengukurannya. Skala pengukuran ini ada 4. Yang pertama ada skala nominal. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa skala nominal ini merupakan skala pengukuran dalam kategori ya. Ya, dalam kategori tanpa adanya turutan atau tingkatan. Hanya berupa nama atau label saja dan tidak bisa dibandingkan mana yang lebih tinggi lebih rendah. Misalnya, data jenis kelamin siswa SMA. Ya, SMA di sini misalnya. Dibagi jadi cewek dan cowok. Kemudian di list si A cewek atau cowok, itu si B cewek atau cowok itu ya. Jadi kelihatan di sana. Namanya siapa, jenis kelaminnya apa, kelihatan di sana. Di data itu. Tapi tidak bisa kita lihat misalnya cewek lebih tinggi daripada cowok atau cowok lebih tinggi dari cewek itu. Tidak bisa kita lihat di sana. Golongan darah juga sama. Hanya sebagai pembeda saja. Tidak ada satu golongan darah itu lebih tinggi daripada yang lain. Nah, seperti itu. Semuanya sama, hanya membedakan saja. Itulah skala nominal. Nah, kalau skala ordinal, nah ini beda lagi. Ini untuk skala ordinal, pengukurannya ada tingkatan. Tapi jarak antar tingkatan itu tidak bisa kita ketahui dengan pasti. Ya, kita bisa tahu mana yang lebih tinggi, lebih rendah. Contohnya, peringkat siswa. Ada yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Pernah nggak kita ketahui bahwa kalau peringkat 1 dengan peringkat kedua itu jaraknya berapa sih? Kehebatannya berapa sih? Apakah peringkat 1 tuh 2 kali lebih pintar daripada juara 2? Bisa nggak begitu? Tidak kita ketahui itu. Tapi peringkatnya jelas. Peringkat 1 itu lebih tinggi dari peringkat 2. Bisa kita lihat. Selisihnya itu tidak bisa kita lihat. Perbandingannya tidak bisa kita lihat. Seperti saya katakan tadi, lebih pintar 2 kali atau lebih pintar 3 kali lipat tidak bisa kita lihat. Ya kan? Hanya bisa mengurutkan saja. Ya. Dan tidak bisa menentukan selisih antar urutan itu. Nah, contoh lain, di skala interval. Saya ini. Kalau skala interval itu bisa membedakan, kemudian menentukan urutannya bisa, dan juga bisa menentukan selisihnya. Nah, misalnya ini, data suhu udara di kelas 24, 26, dan 28. Bisa kita lihat nggak selisihnya itu?
Bisa, ya. Mana yang suhunya yang lebih tinggi, mana suhunya lebih rendah bisa kita lihat. Ya, bisa kita urutkan. Selisihnya bisa kita lihat, ya. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita katakan misalnya kalau ada di sini ada satu suhu yang 14 derajat dengan yang satunya 28 derajat. Bisakah kita bilang 2 kali lebih panas atau 2 kali lebih dingin? Ya, tidak bisa. Sama seperti misalnya data skala interval yang lain, misalnya data nilai siswa. Nilai siswa misalnya saya bisa melihat di sana mana yang lebih tinggi, lebih rendah bisa kita lihat. Mana selisihnya itu bisa kita lihat. Tapi bisa nggak kita mengatakan bahwa kalau ada murid yang nilainya 40 dengan murid yang nilainya 80, bisa saya katakan yang murid 80 itu 2 kali lebih pintar daripada yang dapat nilai 40. Bisa enggak? Ya tidak bisa, ya kan? Nah, itulah skala interval. Dia tidak bisa membandingkan. Ya, tapi kita bisa melihat selisih di sana di skala interval itu. Nah, untuk skala rasio, nah di sini kita bisa melihat lebih kompleks lagi. Jadi tidak hanya kita bisa melihat pembeda di antara mereka, kemudian bisa melihat urutannya, bisa melihat selisihnya, tapi juga bisa melihat perbandingannya. Nah, ini contoh-contohnya bisa kalian lihat di sini, ya. Misalnya di sini ada umur siswa 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Misalnya saya ikut di sana. Ya, ikut nimbrung di sana. Jadi ada murid 15 tahun, kemudian saya umurnya 30 tahun. Apa bisa dikatakan umur saya itu 2 kali lebih tua daripada yang umur 15 tahun? Ya pasti bisa, ya kan? Selisihnya bisa dilihat, perbandingannya juga bisa. Ya, begitu contohnya. Nah, contohnya di sini juga contoh lainnya, ya. Kalau saya ambil itu misalnya data gaji pegawai. Kalau si A misalnya gajinya 2 juta, si B gajinya 4 juta, apakah saya bisa katakan kalau gajinya si B itu 2 kalinya dari si A? Pasti bisa, ya kan? Kenapa? Karena gajinya si B itu 4 juta. 4 juta itu kan 2 kali dari 2 juta gajinya si A. Nah, itu bisa kita lihat perbandingannya. Kalau saya gambarkan dalam bentuk tabel seperti ini, ya. Kita bisa lihat di sana ada skala nominal, itu hanya bisa membedakan saja. Tidak bisa mengurutkan, melihat selisih tidak bisa, melihat perbandingan tidak bisa juga. Ordinal bisa diurutkan, ya, dibedakan pasti. Kalau interval itu bisa sampai melihat selisih di sana. Tapi kalau rasio itu lebih kompleks lagi. Adanya perbandingan nilai di sana. Ya, 2 kali lipat, 3 kali lipat, dan sebagainya. Bisa. Ini data menurut skala pengukuran, ya. Nah, untuk cara pengambilan itu ada 2. Ini data juga, ya. Tapi menurut cara pengambilan, intinya adalah kalau data diskrit itu dengan cara menghitung. Ya, menghitung. Misalnya jumlah siswa kelas 10 bisa saya hitung, ya, dengan jari, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa. Nah, itu. Kalau data kontinu ini harus dengan cara mengukur. Misalnya tinggi badan orang tidak bisa saya menggunakan jari saya untuk mengukur. Ya, 1, 2, 3 nggak bisa. Pasti menggunakan meteran, ya kan? Atau berat badan harus pakai alat pengukur berat, ya kan? Jadi dengan alat pengukur, ya, data kontinu itu didapatkan dengan cara mengukur. Kalau sudah dengan cara mengukur, berarti data tersebut adalah data kontinu. Seperti itu. Kalau data menurut sumbernya ada 2, ya. Ada data primer dan data sekunder. Kalau primer, ya kita langsung yang terjun ke sana, mengobservasi, wawancara atau sebagainya, ya. Ya, di sini contohnya. Jadi secara langsung. Kalau data sekunder ini kita melihat dari orang lain, ya, data yang diperoleh dari buku, laporan, internet. Bisa juga dari misalnya Badan Pusat Statistik, ya. Kita ke sana mengambil data,
Kemudian kita analisis data yang dikumpulkan dari Badan Pusat Statistik. Nah, itu namanya data sekunder. Itu ya. Ya, demikian pemaparan materi mengenai pengantar statistika. Silakan bisa dicatat yang penting dan kita akan diskusikan di kelas.